Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi li ridallahu li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyiatina wa tabdiliha bil hasanat wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah farallahu lana wa lahum wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ali kullin ashabi kullin al-mu'minin جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جزولي punya Radiyah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nur Ridha Jazuli Kiai Ham Jazuli Kiai Fuad Minam Jazuli Kiai Mulh Jazuli Kiai Ahmad Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Al-Faqar Ahmad Abi Khatib Abi Khatimah wa Habana bin Isman Jabal Jami' Ambatina wa huzan mu'allif hadal kitab Syekh Jalaluddin Asyidi Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Hasawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa jami'i amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum ghafarallahu lana wa lahum lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qala al muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim langsung mawon kula terangaken wingi sing dereng surat An-Nahl ayat ke 51 wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun ngriki ngendikaaken artinya dan Allah Ta'ala berkata janganlah engkau menjadikan dua orang dua hal menjadi dua Tuhan. Janganlah engkau mengambil dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang menjadi Tuhan yang esa. Ya, qauluhu isnaini ay ta'kidun. Di sini tujuannya untuk mengokohkan. Ilahain isnaini, kamu jangan memiliki dua Tuhan, yakni dua. Sik ditambahi koyok ngono. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Atabihi li isbatil ilahiyah wal wihdaniyah. Allah Ta'ala tengeriki dawuh dengan bahasa innama huwa ilahu wahidun. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal. Didatangkan lafaz yang seperti itu tujuannya untuk li isbatil ilahiyah. Untuk menetapkan sifat ketuhanan. Dan yang nomor dua, al-wihdaniyah. Untuk menyatakan bahwa yang namanya Tuhan itu harus Esa, harus tunggal. Fa iya ya farhabun, maka hendaknya kepada aku kalian semua takut. Maka hendaknya hanya kepadaku kalian semua takut. Ay khafuni duna ghairi. Yakni hendaknya kalian semua takut kepadaku, tidak kepada selainku. Wa fi iltifatun anil ghaibah. Dari dalam ayat fa iya ya farhabun ini ada iltifat. Iltifat itu yang asalnya waqi' ghaib jadi berpindah menjadi waqi' mutakallim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sak makin bahas keterangannya. Kowe penting iki. Di Al-Qur'an iki kan cara isine Al-Qur'an niku salah satu kesimpulannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang kene iki dingendikaken ngeten. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini.
Ki pentingnya awak dhewe belajar tauhid, Pak. Napa? Niki pentingnya awak dhewe belajar tauhid. Niki ngeten, cara keterangane ngeten. Kowe kudu ngerti biar kita tidak goyah. Di luaran sana kalau kamu tahu banyak sing jenengi perdebatan-perdebatan atau bahkan di jurusan kuliah pun juga ada jurusan kuliah sing apa bahasane? Tujuane iku jurusane iku perbandingan agama. Cara bahasane wong-wong niku muqaranah bainal adyan. Pun langsung mawon. Terus wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini. Allah taala berkata, jangan engkau menjadikan memiliki dua Tuhan, yakni dua. Tengeriki didhawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti biasanya nggih, kula pun bolak-balik matur, yang namanya ayat Al-Qur'an itu pasti ada korelasinya, ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, ini juga dikatakan oleh sinten Syekh Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau berkata seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala di ayat yang sebelumnya itu telah menjelaskan bahwa semua perkara selainnya Allah Ta'ala, baik daripada golongan arwah ataupun dari golongannya jisim, semuanya itu tunduk kepada keagungan Allah. Dan kemudian ingin langsung dijelaskan teman-teman. Wingi ku membahas mengenai ayat napa? Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan bahwa semua yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit itu semuanya tunduk terhadap Allah Ta'ala, tunduk dan takluk terhadap kekuasaan keagungannya Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat yang sedang kita bahas ini, wa qala Allahu la tattakhidu, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan jangan sampai kita semua ini melakukan yang namanya tindakan syirik. Jangan sampai melakukan yang namanya tindakan syirik. Karena ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan semuanya itu tunduk. Semuanya itu tunduk terhadap Allah Ta'ala. Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini. Jangan sampai ada yang mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala, menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Selain kita dalam ayat yang pertama ini dilarang untuk di potongan ayat yang pertama ini dilarang untuk mensyirikkan, dilanjutkan innama huwa ilahun wahid. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadi Tuhan yang esa, zat yang maha esa, yang tunggal. Kita disuruh untuk tauhid, untuk mengesakan terhadap Allah Ta'ala. Jadi itu membahas mengenai korelasinya, sehingga bahasanya beliau dalam kitab sinten iki, dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi, i'lam annahu ta'ala lamma bayyana fil ayat al-ula anna kullama siwallahi sawa'un kana min alamil arwahi aw min alamil ajsam fa huwa munqadun khadi'un li jalalillahi ta'ala wa kibriyai atba'u fi hadhil ayah bin nahyi 'ani syirki wa bil amri bi anna kullama siwahu fa huwa milkuhu wa mulkuhu wa annahu ghaniyun 'anil kul. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam ayat yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa semua perkara yang selainnya Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di langit, semua itu akan tunduk, semua itu takluk terhadap keagungannya Allah Ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa jangan sampai terjadi yang namanya syirik, tindakan menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan dalam ayat ini agar mengesahkan terhadap Allah Ta'ala.
dan menjelaskan bahwa sesungguhnya selainnya Allah Ta'ala itu merupakan milik bagi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan dari semuanya. Itu kalau kita membahas dari segi korelasi ayat. Pun, itu satu. Sekarang kita mulai membahas mengenai perkalimatnya ya. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnaini. Allah Ta'ala berkata, jangan engkau mengambil, jangan engkau memiliki dua Tuhan. Berarti ini kan namanya larangan untuk menyekutukan. Ini paling enak kita nderek dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Sesungguhnya yang ada di alam ini ada kalanya selain manusia, ada kalanya manusia. Adapun selain manusia, makhluk-makhluk yang selain manusia seperti tanaman, kemudian al-jibal, pegunungan dan juga yang lainnya, maka semuanya itu tunduk terhadap Allah Ta'ala dengan sehakikat-hakikatnya tunduk tenanan. Lah, baru sing jenenge menungso iki rada nyeleneh. Sing jenenge menungso iki rada nyeleneh. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, sing jenenge menungso iki kakean pendapat. Ana sing pendapat sing jenenge menungso iku ana sebagian dari manusia itu golongannya orang-orang ateis. Orang-orang ateis berkata bahwa napa? Alam ini terwujudkan sebab gara-gara terjadi secara alam. Artinya alam ini terbentuk secara alami dengan prosesnya sendiri tanpa adanya orang atau sosok siapapun yang mewujudkan. Itu katanya orang-orang ateis. Ada sebagian manusia yang bilang seperti itu. Yang nomor dua, ada sebagian daripada manusia itu berkata bahwa sesungguhnya alam ini tidak bisa kalau diciptakan cuma oleh satu Tuhan. Senengi menungsa iki anjen macam-macam. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi beliau gitu. Fal insanu wahidun yaqulu la ilaha fil wujud. Ya. Al-alamu khuliqa hakadha bi tabi'atihi. Jenenge menungsa iku macam-macam. Ada sebagian daripada manusia itu mengucapkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan di wujud ini. Dan mereka golongan orang-orang ateis ini meyakini tidak ada Tuhan dan meyakini bahwa memang alam semesta ini tercipta secara proses alaminya mereka sendiri. Ya, tidak ada campur tangannya sang pencipta. Kan seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu dari golongan manusia. Ada juga yang ngomong bahwa wa akharu yaqulu hal hunaka bal hunaka alihatun mutaaddidatun. Ono sing ngomong bahwa sesungguhnya alam semesta ini butuh terhadap beberapa Tuhan. Li'annal alam bihi masalihu katsiratun wa asya'u la yanhadu biha ilahun wahid. Karena mereka beranggapan sing jenenge alam sak gedene sak mene iki gak bisa, gak mampu diatasi pangeran siji. Iki jenenge akale menungso. Ngomong koyo ngene iki. Yakni ilahus sama wa ilahun lil ardi wa ilahun lisyamsi. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan matahari. Ini anggapan sebagian orang seperti itu. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, memang manusia itu dalam urusan ketuhanan, mereka itu bermacam-macam. Macam-macam. Mulanya saya itu jadi ingat ceritanya Imam Abu Hanifah. Is bolak-balik mestine amu yo eling. Dulu diceritakan suatu ketika Imam Abu Hanifah itu terkenal sebagai ulama yang ahli di dalam ilmu jidal. Ulama yang sangat ahli di dalam ilmu perdebatan. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ini ditantang oleh orang ateis. Ditantang untuk melakukan debat secara terbuka. Dengan gagahnya orang ateis itu berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam Abu Hanifah, apakah engkau bersedia melakukan debat
di muka umum. Katanya si ateis. Imam Abu Hanifah terkenal sangat cerdas. Dengan tegasnya beliau menjawab, siapkan tempat dan juga waktu, insya Allah aku akan hadir. Katanya Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah datang waktu dan tempat yang disepakati, jadi kedua belah pihak ini sepakat akan mengadakan perdebatan terbuka itu di sampingnya kali. Di sampingnya kali. Akhirnya di dalam jam yang sudah disepakati, katakan jam 7 pagi, ngotenlah katakan, gampangane ngomong. Semua orang sudah berkumpul ramai dan si pemimpin orang ateis ini sudah datang dan menanti yang namanya Imam Abu Hanifah. 1 jam ditunggu Imam Abu Hanifah dari jam yang sudah disepakati belum datang. Hingga beberapa jam Imam Abu Hanifah itu nggak datang. Akhirnya para muslimin ini takut. Ini kenapa Imam Abu Hanifah kok terlambat sampai berjam-jam? Apakah mungkin Imam Abu Hanifah ini takut debat dengan seorang ateis ini atau bagaimana? Sang ateis pun dengan gagahnya dia berkata, lihat ini, imam kamu Imam Abu Hanifah ini nggak hadir dia, nggak berani dia berdebat dengan saya. Katanya si orang ateis. Hingga sebagian orang muslimin itu pulang kecewa. Penonton ini sebagian wis mulih. Setelah terlambat beberapa jam dan orang-orang menanti, bahkan ada sebagian yang sudah pulang, akhirnya Imam Abu Hanifah ini baru mulai datang. Mulai muncul, dan Imam Abu Hanifah pada waktu itu datangnya tidak melalui darat, tapi datangnya menggunakan perahu di kali. Jadi moro-moro teko nang kali lewat gawe perahu. Nah, begitu datang langsung Imam Abu Hanifah berkata kepada orang ateisnya itu tadi, yang tentunya dialog ini disaksikan oleh banyak orang yang masih menanti itu tadi. Imam Abu Hanifah langsung berkata kepada si orang ateis dan kepada para hadirin, mohon maaf ya, saya datangnya terlambat sampai berjam-jam. Alasan saya ini datang terlambat tidak lain tidak bukan adalah karena saya itu tadi di pinggir kali sebelah sana, mau berangkat ke sini itu saya nggak menemukan kendaraan. Akhirnya saya tunggu, kemudian tiba-tiba yang namanya pepohonan itu tiba-tiba membelah sendiri. Dan kayunya terjatuh di kali. Kayu yang dimiliki oleh pepohonan itu tadi loh, tiba-tiba terbelah sendiri dan tiba-tiba langsung menggabung sendiri dan tiba-tiba membuat menjadi perahu secara sendiri. Gampangan nih ngomong jari ini Imam Abu Hanifah itu, aku asli katanya budal gak duwe kendaraan, marono aku ngenteni kok moro-moro aku ketok sing jenenge pepohonan itu tiba-tiba kayunya memotong sendiri, membelah sendiri, dan kemudian tiba-tiba menjadi satu dan membentuk yang namanya sebuah perahu. Nah, mendengar omongannya Imam Abu Hanifah yang seperti ini, si orang ateis langsung guyu cekakaan. Sampeyan niku iso-iso Imam Abu Hanifah, apa mungkin sing jenenge kayune pepohonan itu tiba-tiba terbelah sendiri dan kemudian menyusun sendiri menjadi perahu? Ya gak mungkin, ya jelas ono sing gawe. Lah sontak langsung Imam Abu Hanifah menyekak, bahasanya seperti itu nggih. Menyekak si orang ateis. Kalau kamu mengatakan tidak mungkin yang namanya perahu ini terbuat secara alami dengan cara pepohonan itu tadi tiba-tiba menjatuhkan kekayuannya dan kemudian menggabungkan dengan sendirinya, maka sesungguhnya perahu ini adalah hal yang kecil. Kamu mengatakan tidak mungkin tersusun secara sendiri, apalagi dunia ini lebih tidak mungkin untuk dikatakan tersusun secara sendiri. Sontak langsung sang ateis pun kalah dan orang-orang muslimin yang masih menyaksikan langsung ramai bertepuk tangan
dan mengakui kecerdasan dan kebenaran daripada Imam Abu Hanifah. Lah, Imam Abu Hanifah ngono kuwi, Pak, cerdas wonge. Pun niku cerita, dan ini biar kita bisa napa namine, ini biar bisa kita kiaskan. Kalau kita nanti umpama ada menghadapi orang ateis, kita bisa melawan mereka dengan model pola pikir yang seperti ini. Contoh mawon ya, nggak harus perahu. Semisal, kamu ngarang cerita saja kalau ketemu orang ateis semisal, saya itu kemarin nggak punya HP. Karena ya, saya kan HP ya sih. Saya itu kemarin aslinya nggak punya HP. Terus tiba-tiba saya itu melihat di counter ini tiba-tiba yang namanya antara satu HP, antara peralatan elektronik yang satu dengan yang lainnya itu tiba-tiba tersusun secara sendiri. Moro-moro dadi HP-ku. Nggak percaya, ya pancen yo ngono kuwi. Memang tidak bisa terbentuk secara alami. Pasti ada sosok yang membentuknya, yang menciptakan. Pun, mulakno permasalahan kita itu ada dua hal, Nep. Jadi permasalahan kita itu ada dua hal. Iki sering ngendikakno kalau di dunia ini yang paling masyhur dalam urusan perdebatan agama adalah Zakir Naik. Jadi kita menghadapi orang non-muslim itu ada dua model. Ada kalanya orang non-muslim yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, itu ateis. Dan ada kalanya orang non-muslim yang percaya dengan keberadaan Tuhan, hanya saja mereka itu mensyirikkan. Paham? Mereka itu mensyirikkan. Maka seperti yang sering didakwakan oleh Zakir Naik, uang itu ngatasi wong ateis, orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, itu lebih sulit daripada orang ngatasi wong sing wis percaya Tuhan tapi hanya saja mereka itu mensyirikkan. Karena kan seperti ini. Dalam intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la paham. Berarti kan artinya kan gini. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Berarti artinya dalam kalimat la ilaha illallah, satu, pertama kita dipaksa, bahasanya kita harus, pola pikir kita harus memahami adanya Tuhan. Kemudian ketika seseorang itu sudah memiliki pola pikir bahwa di muka bumi ini dan di seluruh semesta ini ada yang namanya sosok Tuhan, harus mengarahkan dan mengesahkan bahwasanya Tuhan satu-satunya adalah Allah Ta'ala. Mulano, kalau musuhnya awak dewi itu orang non-muslim yang meyakini Tuhan, hanya saja mereka itu mensyirikkan, kita cuma tinggal menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan satu-satunya. Tugasnya awak dewi itu mek siji, meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu tunggal. Itu kalau musuhnya kita itu adalah non-muslim yang meyakini Tuhan tapi mereka mensyirikkan. Luwih angel mana ketika musuhnya awak dewi itu orang ateis. Karena tugas kita dua. Nah, tugas kita dua. Satu, kita harus meyakinkan kepada mereka bahwa di semesta ini ada sosok Tuhan. Setelah mereka yakin bahwa di muka bumi ini ada sosok Tuhan, kita ada tugas yang kedua, yaitu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah Ta'ala. Jadi tugasnya awak dewe untuk menghadapi ateis itu double. Ateis itu lebih sulit untuk bahasanya? Lebih sulit untuk dihadapi karena tugasnya dua. Bahasanya seperti itu. Dilanjutkan di dalam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, adapun orang-orang yang meyakini bahwa manusia yang meyakini bahwa Tuhan ini berbilangan dan mereka berkata bahwa ora iso dunya sak gedene sak mene diatasi pangeran siji ku gak iso, jarine orang-orang seperti itu. Langsung disekak sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Lah kuwi ngomong kaya ngono kuwi, hadza ra'yun fil alam asya'u katsiratun bihaitsu la yanhadu biha fi nadrihi ilahun wahid. Wa naqulu lahu, jawabannya mudah. Anta akhadta qudratal ilahi min qudratil fardiyah fi. Kesalahan kamu itu satu, gampangane ngomong.
Kalau ada orang mengatakan bahwa di semesta alam ini butuh banyak Tuhan, Tuhan matahari, Tuhan laut, Tuhan langit, Tuhan darat dan juga yang lainnya. Kesalahannya cuma satu. Kamu menyamakan kekuasaan Tuhan dengan kekuatan kekuasaan manusia. Ya lek menungso koyo ngono kuwi tersibukkan dengan satu hal sudah tidak bisa mengurusi hal yang lain. Bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi gitu. Harusnya kamu itu memahami bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang bisa menyamai terhadap Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kekuatan ketuhanan itu tidak sama seperti halnya kekuatan manusiawi. Di mana ketika seorang manusiawi itu butuh terhadap yang namanya amal, butuh yang namanya majhud, kekuatan. Beda halnya dengan haknya Allah Ta'ala. Kalau haknya Allah Ta'ala semua itu cukup diatasi dengan kalimat kun. Maka semuanya sudah jadi. Ngoten loh. Bon, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan yang lucunya lagi, mereka itu saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan memang sudah tercipta seperti ini, ya tanpa adanya seorang Tuhan. Yang lainnya mengatakan Tuhan itu banyak, ya. Maka seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, hei kalian semua yang bertentangan, kesinilah kalian semua, kita pelajari agamanya Allah Ta'ala. Di mana agamanya Allah Ta'ala itu sangat wasatiyah, sangat moderat. Yakni di dalam agama Islam ini mengajarkan sebuah kemoderatan. Bentuknya adalah mengatakan bahwa ada Tuhan. Napa? Ada Tuhan. Tapi Tuhannya itu tidak berbilangan. Jadi gampangannya ngomong, pertama dari golongan orang yang mengatakan gak ada Tuhan, ini terlalu ke kiri, bahasanya seperti itu. Kemudian ada golongan orang yang mengatakan alam semesta ini harus ada Tuhan yang banyak. Sedangkan agama Islam ini mengajarkan bahwa di tengah-tengah moderat. Artinya di alam semesta ini ada sosok Tuhan dan Tuhannya itu esa, Tuhannya itu tunggal. Pun itu bahas dawuh yang ada pada wa qala Allahu la tattakhidu ilahain isnain. Seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu berkata, wa qala Allahu la tattakhidu ilahain isnaini. Allah Ta'ala berkata, janganlah kalian memiliki dua Tuhan. Nang kene iku didhawuhno. Nyapa sih? Kan harusnya lafadznya itu sudah cukup dengan kata-kata ilahaini. Ilahaini kan maknanya sanu to, Nep. Ilahaini kan maknanya ilahaini ing pangeran loro. Lah kan maknanya sudah tasniyah. Nyapa ndadak atik ditambahi isnaini, yakni dua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaukiti. Artinya begini. Seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuhnya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Arti daripada la tattakhidu ilahain isnaini ini untuk niki bahasanya beliau bahwa untuk ayat yang pertama ini untuk menetapkan, tak bacakan bahasanya beliau, qauluhu anna qaulahu ilahaini lafdun wahidun yadullu ala amrayni subutul ilahi wa subutut ta'addud. Fa idza qila la tattakhidu ilahaini lam yu'raf min hadzal lafdi anna nahya waqa'a fi an isbatil ilahi au isbatit ta'addudi au an majmu'ihima. Jadi ini, ketika Allah Ta'ala itu cuma ngendikakno la tattakhidu ilahaini, janganlah kalian memiliki dua Tuhan. Tak belajar, tak puru ilmu mantek ya.
jangan kalian memiliki dua Tuhan. Coba kalau difahami gimana? Yang dilarang itu apa? Berarti apakah Allah Ta'ala itu artinya? Ini belajar ilmu mantik itu biar pemahaman kita benar-benar mendalam. Kalau ada perkataan jangan kalian memiliki dua Tuhan, berarti seolah-olah ini pemahamannya ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah jangan kalian memiliki dua Tuhan. Tengriki dikatakan itu bisa diartikan melarang untuk menetapkan Tuhan. Jangan kalian memiliki dua Tuhan. Berarti itu bisa diartikan bahwa jangan kalian percaya dengan adanya Tuhan. Satu. Yang nomor dua, bisa diartikan jangan kalian memiliki dua Tuhan. Itu dengan artian bisa diartikan ya oleh percaya Tuhan, tapi ojo sampai percaya kalau ada dua. Paham ora? Lah kowe iki wis gampangane ngomong ngene, tak contohno ngene. Wong iku lek ana perkataan begini. Kowe ojo ngadeg. Kalau ada perkataan kamu jangan berdiri. Berarti kan harus difahami kebalik. Kalau tidak boleh berdiri, apakah berarti ini nanti diperintahkan untuk duduk? Apakah ini diperintahkan untuk tidur? Ataukah sing penting gak ngadeg, masih yo gak lungguh, masih yo gak turu? Nah, nyambung pura iki. Intinya adalah begini, ketika cuma dikatakan la tatakhidu ilahaini, jangan kamu memiliki dua Tuhan, maka ini masih bisa diartikan artinya itu ada tiga. Bisa diartikan yang pertama, ini namanya larangan untuk memiliki Tuhan. Kan seperti itu toh? Jangan kamu memiliki dua Tuhan, berarti kan seolah-olah bisa diartikan larangan untuk memiliki Tuhan. Atau juga bisa diartikan bahwa ini larangan untuk menetapkan bilangan. Ya, seolah-olah yang dilarang itu adalah menetapkan bilangan dua itu tadi. Ataukah juga kemungkinan diartikan bahwa artinya la tatakhidu ilahin itu kekumpulnya dua-dua ini. Maka kemudian didawuhkan falamma qala la tatakhidu ilahaini isnaini, ada kalimat isnaininya, sabata anna qaulahu la tatakhidu ilahaini nahyun an isbati ta'addud faqat. Maka ketika di situ diucapkan kalimat isnaini, baru bisa difahami yang dilarang adalah jangan sampai engkau menetapkan berbilangannya Tuhan. Tapi kamu tetap harus percaya dengan adanya Tuhan. Nah, saya paham, alhamdulillah, ora paham ya ora apa-apa. Pokoknya tak jelas nih. Bon, itu seperti itu. Kemudian kita bahas masalah arti kenapa kok la tatakhidu ilahainis. Nah ini. Nyapa sih awak dewi itu gak boleh adanya dua Tuhan itu, kenapa kok gak boleh? Iki kudu gawe main pola pikir. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau berkata seperti ini. Iki awak dhewe ben cara bahasane ilmu tauhid iki awak dhewe iku dadi ilmu tauhid sing gur manut-manut ngono wae. Tapi ngerti tenanan dengan pola pikir yang matang. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh. Wa rabi'uha annal isnainiyah munafiyatun lil ilahiyah. Bahwa bilangan di dalam perbilangannya Tuhan itu sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan. Berbilangannya Tuhan itu sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan. Maksudnya piye? Di sini dikatakan anna law faradna mawjudaini yakunu kullu wahidin minhuma wajiban li dzatihi lakana mushtarakaini fil wujub al-dzati wa mutabayyinaini bit ta'ayyun. Wa ma bihi al-musyarakah ghairu ma bihi al-mubayyanah fa kullu wahidin minhuma murakkabun min juz'aini.
Wa kullu murakkabin fa huwa mumkinun. Ngriki dikaaken. Anna law faradna ilahaini, andaikan kita andai-andaikan ya. Kita andai-andaikan bahwa di alam semesta ini ada dua Tuhan. Wa hawal ahaduhuma tahrika jismin, yang satu punya tugas untuk menggerakkan. Wa hawal al-akharu taskinahu, yang lain punya tugas untuk mendiamkan. Maka imtana akaunu ahadima aula bil fi'li minasani. Maka ini akan menjadi sebuah pertentangan. Sekamangane ngomong ini wis, sekamangane ngomong ini. Ketika ada dua Tuhan dan tugasnya kan gini toh. Ketika ada dua Tuhan, ini kan perumpamaan. Ketika ada Tuhan, dua Tuhan, maka kemungkinan tugasnya ini berbeda, kemungkinan tugasnya ini sama, cuma dibagi. Ketika tugasnya itu berbeda, ketika tugasnya itu berbeda, yang satu tugasnya untuk menggerakkan, yang satu tugasnya untuk mendiamkan, maka ini terjadi pertentangan. Artinya apa? Ketika yang menggerakkan ini bertugas, menjalankan tugasnya, berarti ini sama halnya Tuhan yang tujuannya itu, tugasnya itu mendiamkan, menenangkan. Itu berarti dia tidak kuasa. Dia tidak kuasa untuk menggerakkan. Begitu juga sebaliknya, ketika yang bekerja adalah Tuhan yang tugasnya untuk menenangkan, berarti Tuhan yang tugasnya untuk menggerakkan, ini tidak kuasa untuk menenangkan. Berarti dia lemah. Dan yang lemah itu tidak patut untuk jadi Tuhan. Satu, itu kalau tugasnya beda. Sekarang bahas kalau tugasnya sama. Yang satu pengen juga menciptakan, yang satu juga menciptakan. Maka itu juga akan terjadi pertentangan. Bahasan beliau di sini dikatakan ngeten. Wa idza sabata hadza ngene iki. Li'an al-haraka al-wahida wa sukun al-wahid la yaqbal al-qisma aslan walat tafawut aslan. Wa idza kana kadzalik imtana'a an takuna al-qudratu ala hadima akmalu minal qudrah ala sani. Maka sangat tidak boleh bahwa yang satunya itu lebih kuasa, yang satunya itu tidak kuasa. Gampang ngomong gak iso. Pangeran dibentuk model ketua ambek wakil ketua itu gak iso nek. Paham ora? Ya lek presiden, ana wakil presiden, di mana wakil presiden itu kekuatannya kurang kuat. Hasilnya seperti itu ya. Kewenangannya di bawahnya presiden. Tapi lek Tuhan, ana wakil Tuhan. Semisal di model ngono ya. Maka itu bisa kita positifkan bahwa wakil Tuhan ini nggak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Karena dia tidak kuasa secara total. Dia ada dhaifnya, ada kelemahannya. Mulane teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Intinya tak simpulno siji. Intinya adalah ketika ada dua Tuhan, niscaya itu tadi akan menyebabkan kelemahan pada yang lain. Cara diumpamakno ana dua Tuhan, sing satu ngurusi laut, sing satu ngurusi daratan. Ya kan? Berarti Tuhan laut itu lemah untuk ngurusi daratan. Berarti Tuhan daratan itu lemah ngurusi laut. Dan suatu hal yang lemah itu enggak boleh untuk jadi Tuhan. Wes, itu intinya ngoten. Kita lanjutkan lagi. Dan andaikan ketika ada dua Tuhan dan kedua-duanya ini geger, bahasanya ngoten nggih. Kedua-duanya itu geger. Pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Ya kan? Dan yang kalah itu pasti tidak patut untuk jadi Tuhan. Ya berarti balik mana? Sing satu, sing menang ikut tok, sing jadi Tuhan. Wis toh? Itu kesimpulannya seperti itu. Maka intinya adalah al-isnainiyah munafiyatun lil ilahiyah. Sifat berbilangan di dalam Tuhan itu sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan. Pun niku ngoten. Kula lanjutaken malih.
Innama huwa ilahun wahid. Nah, sekarang nih, mari toh. Setelah Allah Ta'ala itu mengatakan, setelah Allah Ta'ala itu membuktikan, mengatakan bahwa jangan engkau memiliki dua Tuhan, langsung Allah Ta'ala menegaskan innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang esa. Tujuannya nopo atabihi li isbatil ilahiyah wal wahdaniyah. Wal wahdaniyah. Allah Ta'ala itu mendatangkan kalimat la tattakhidu ilahaini isnaini dan juga innama huwa ilahun wahid. Ini tujuannya untuk menetapkan ketuhanan dan menetapkan nopo keesaan. Karena memang tugasnya dua ini. Paham ora? Tugasnya adalah dua. Karena model keyakinan orang non muslim tadi loh. Kan ada dua toh. Keyakinan orang non muslim itu ada dua. Ada orang non muslim itu yang tidak percaya Tuhan, atau ada yang percaya Tuhan tapi mensyirikkan terhadap Tuhan. Makanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya dua. Yang pertama, untuk menetapkan, untuk memberikan pemahaman dan keyakinan i'tiqad bahwa di alam semesta ini ada Tuhan satu. Yang nomor dua, agar mengajarkan, memberikan kefahaman, keyakinan, i'tiqad bahwa setelah mereka meyakini bahwa ada Tuhan, ya harus meyakini dan memahami bahwa yang namanya Tuhan itu esa, tunggal. Pun niku ngoten. Mulane teng mriki bahasane wal makna annahu lamma talat ad-dalail as-sabiqa ala annahu la budda lil alam minal ilah wa sabata annal qaula bi wujudil ilahaini muhalun sabata annahu la ilaha illa al-wahidul ahadul haqqus samad. Pun summa qala fa iyya farhabun. Kemudian Allah Taala dawuh fa iyya farhabun, maka hendaknya hanya kepadaku kalian semua takut. Ini namanya khafuni duna ghairi. Hendaknya kalian semua itu takut kepadaku bukan kepada selainku. Wa fihi iltifatun anil ghaibah. Ini namanya iltifat. Iltifat itu alih bahasa. Alih bahasa. Yang asalnya wakeknya ghaibah, yakni waqala Allah, itu wakeknya ghaibah, langsung berpindah kepada wakek mutakallim wahdah. Nah, ini sama nih, ini sama. Cara bahasanya ngeten. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini. Ini kan asalnya kan juga yang dawuh kan ya Allah Ta'ala. Kemudian fa iyya farhabun, maka hendaknya engkau takut kepadaku. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah seperti ini. Orang itu ketika sudah mengenal, pertama itu adalah untuk mengenalkan. Mulanya kan kamu kan tahu kan dalam derajat kemakrifatan. Derajat makrifat ini bukan makrifat masalah wali ya. Makrifat secara ilmu nahwu itu loh. Yang paling makrifat daripada domir itu, dari wakek itu pertama adalah wakek mutakalim. Napa? Wakek mutakalim. Kemudian wakek mukhotob. Kemudian yang nomor 3 baru ghaib. Itu fungsinya apa? Kenapa kok dalam pertama ayat itu Allah Ta'ala meredaksikan dengan bahasa ghaibah? Karena seolah-olah Allah Ta'ala itu baru memperkenalkan. Seolah-olah mereka itu belum kenal, mereka itu belum tahu. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan. Memberikan pemahaman dulu. Bahwa jangan kalian memiliki dua Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Baru setelah mereka kenal, itu apa? Setelah mereka kenal, itu langsung Allah Ta'ala seolah-olah mendekatkan. Bahasan parek banget. Langsung fa iya ya farhabun. Maka hendaknya kalian semua hanya kepadaku takut. Tidak kepada yang lainnya. Berarti itu kan istilahnya meningkat atarkiyah, meningkat. Lalu kan lek dawe para ulama. Wong ku lek kelas wali biasa atau bahkan gurung wali iku munine napa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Bahasane niku pakai ghaibah. Golek wis makrifate rada dukur, engko munine la ilaha illa anta. Ya Allah Gusti mboten wonten pangeran kecuali panjenengan. Wis koyok-koyok wis luweh kenal. Koyok-koyok wis luweh kenal, koyok-koyok wis luweh parek. Ya mboten. Kamu bisa merasakan nggak sih kalau bahasanya la ilaha illallah itu kayak ya masih agak jauh bahasanya ngoten. Tapi kalau kita itu sudah pakai sighot mukhatab, la ilaha illa anta ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Iku wis krasa luweh cedek. Bahkan lek biyen kan, tapi ini tidak untuk ditiru lah. Tapi ini cuma sekedar cerita, tapi tidak untuk ditiru. Wong sing mengaku napa ittihad bahasanya itu ya. Manunggaling kawula maling Gusti. Kamu pernah dengar omongan yang seperti itu enggak? Yang mana mereka itu koyok-koyok wis menyangka bahwa dirinya itu bersatu dengan Allah Ta'ala. Bahasanya kayak seperti itulah bahasanya. Mereka kalau baca itu bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta, tapi la ilaha illa ana. Tapi ini tidak untuk ditiru. Ini menurut semua para ulama ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Yes, kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya adalah fa'iyya ya farhabun. Kenapa kok di situ ada iltifat anil ghaibah? Sing asalnya memang itu Allah Ta'ala meredaksikan dengan bahasa ghaibah. Sekarang kenapa kok langsung menggunakan lafaz mutakalim? Itu karena ya seperti tadi. Di awal-awal seolah-olah mereka orang-orang yang non-muslim itu belum kenal terhadap Allah Ta'ala. Dikenalkan dulu. Diberi pemahaman yang benar dulu. Diberi keyakinan dan i'tiqad yang benar dulu bahwa jangan kalian memiliki Tuhan, dua Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Baru setelah mereka kenal memiliki etikat yang benar seperti ini, langsung Allah Ta'ala lebih memperkenalkan agar mereka merasa lebih kenal terhadap Allah Ta'ala. Fa'iyya ya farhabun. Maka hendaknya hanya kepadaku kalian semua takut. Niku seperti itu. Walahu ma fis samawati wal ard. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.